علمنا وبه شيخنا بسر أسرار الفاتحة إلى حضرة النبي وجل شيخنا ومعلمنا ومهدنا والنصر خصوصا للمعلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بخليفة الله الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يوالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hadhihi nubdatun latifatun minal hikam. Jadi kertas lembar ini diambil dari kitab dah. Diulah jadi salambar supaya mudah lebih fokus kita per lembar. Dan kitab yang tertulis tulisan di kertas ini adalah nubdah latifah, yaitu intisari yang ringan, yang mudah dipaham, yang diambil dari kitab hikam, yaitu kesimpulan-kesimpulan pelajaran kitab hikam malam Rabu yang beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi supaya kita itu jangan kada ingat bahwa pelajaran-pelajaran yang tahun-tahun yang lalu itu penting. Ada yang hari ini belajar, isuk belajar, yang isuk paham, yang hari ini tadi kada ingat laginya. Nah, jadi selembar itu satu pasal atau satu bab. Jadi satu tulisan ini mewakili satu bab. Kaina bila nyata kumpul pian buku akan masing-masing jadi kitab. Jadi ada bukti fisik pian beisi pernah belajar kitab hikam, ada tulisannya. Jadi di rumah beisi masing-masing kitab hikam. Nah, sedangkan di situ ada arti secara global aja artinya itu. Imbah itu di bawahnya lagi ada keterangan. Nah, di bawah keterangan itu pian hendak menulis nang apa pian? Keterangan yang pian dengar masing-masing. Mun hendak menulis, mun hendak kada menulis kada apa-apa, atau hendak menulisnya kaina di rumah bisa juga. Oh, jah keterangannya ini maksudnya. Cuma karena pulpennya kada beisi, di rumah menulis keterangannya boleh. Nah, ini yang cara nang kaya ini meningkatkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Levelnya itu benaik derajatnya. Lah, tapi ini disarankan kepada yang anum-anum. Amun yang sudah tuha-tuha mendengarkan mungkin. Ya, kalau ini yang anum-anum supaya ada sangu untuk juriat untuk generasi. Jadi ada kertas bukti fisik, kawakannya pian pulang melajari. Anak bisi 20 hikung misalnya, ulah sekolahan di rumah. Bini pengampat wajar aja mun 20 hikung anak. Nah, pian lajari. Ada yang bahan pelajarannya itu nah. Jadi ada juga kanang-kanangan abah bahari aja anak pian. Nah, ada kertasnya. Sedangkan keterangan di bawah itu masing-masing dia menulis napa kah? Hendak pian gambar gunung di situ ada pakai. Gunung 2 biji. Pian tulis di situ gunung 2 biji. Terserah pian aja, pian ampun pulpen ya Allah. Nah, jadi tiap malam Rabu kaina ini pulang.
Nah, satu pembahasan ini mewakili satu bab. Mewakili satu bab. Secara kesimpulannya, ujar orang wayah ini evaluasi. Ujar orang wayah ini. Nah, ujar orang bahari sahdan ya. Nah, ya kalau itu sahdan tuh kitab Melayu itu sahdan. Nah, hadhihi nubzatun latifah minal hikam. Ini adalah intisari atau kesimpulan yang pendek. Latifah itu bisa diartikan pendek, bisa diartikan ringan, bisa diartikan yang tersembunyi, yang rahasia dari kitab hikam. Yakunu hendaknya lisaliki hadhihi tariqati, bagi orang yang menjalani jalan yang sudah diketahuinya, yaitu jalan orang yang sudah bujur menghayati pelajaran sifat 20, jalannya tuh berbeda dengan orang kebanyakan. Walaupun zahirnya sama, sembahyang sama 5 rakaat 5 waktu, sama zahirnya, tapi yang dijalaninya tuh berbeda. Setelah dan sebelum belajar sifat 20 belain. Banyak perbedaannya. Sebelum belajar sifat 20, waktu niat beribadah banyak. Setelah belajar sifat 20, niat beribadah hanya satu. Nah, ya kalau waktu belum belajar sifat 20, beribadah tuh banyak bisi pandangan, banyak bisi perasaan. Imbah sudah belajar sifat 20, ada perasaan. Dan sebiji aja perasaannya. Waktu belum belajar sifat 20, rasa paharatnya, rasa pencakahnya muha, rasa pembungasnya, rasa penyugihnya, rasa pa'alimnya. Imbah belajar sifat 20 belain. Nah, perbedaan sebelum belajar sifat 20 dengan sesudah belajar, inilah yang disebut hadhihi tariqah. Ngarannya jalan ini. Lalu hendak bakarinah itu bahasanya ngalih pian kada di kitab untuk bakarinah tuh. Bubuhan pian jangan paham. Lalu hendak bakarinah menjalani jalan ini bagi gimitan. Ya kalau tujuannya supaya Allah ridha. Nah, maka orang yang ini sudah belajar sifat 20 lah, hendak bujur-bujur menjalani jalan ini menuju ridhanya Allah, ayyajtahidah. Bahwa dia berisi kesungguhan, berisi hati yang sungguh-sungguh, fi rab'il himmati. Rab'il himmati itu menghilangakan sebuah semangat yang salah. Nah, himmah itu memang cita-cita. Dahulu sebelum belajar sifat 20 banyak semangat. Ya kalau semangat hendak sugih, semangat hendak alim, semangat hendak paharatnya. Nah, tapi semangat di sini anil i'timadi ala syai'in siwa maulahu. Menghilangakan semangat berpegangnya hati ala syai'in kepada apapun itu. Apapun itu yang dilihat, yang didengar, dirasa. Nah, termasuk ibadah. Jadi menghilangakan berpegangnya hati kepada ibadah. Menghilangakan berpegangnya hati kepada apa yang dilihat. Siwa maulahu, melainkan hanya hati ini berpegang kepada Allah. Nah, itu. Jadi dahulu waktu belum belajar sifat 20, haus misalnya. Ya kalau minum, imbah minum hilang haus. Ini kada ingat dengan Allah Ta'ala. Yang diketahuinya banyu menghilangkan haus. Yang dipahaminya banyu menghilangkan haus. Nah, dahulu lagi belum belajar sifat 20. Nah, sekarang hatinya tadi walaupun banyu itu tetap diminumnya, tapi hatinya kada lagi berpegang berharap kepada banyu waktu meminum banyu. Yang hilang haus ini dihadanginya kepada Allah. Dahulunya menghadangi banyu, dapat banyu, alhamdulillah, himungnya lawan banyu. Nah, sekarang himungnya hanya kepada Allah. Kenapa? Ya sudah belajar sifat 20. Makan nang kayak itu juga. Waktu makan bahari, hati ini berpegang kepada nasi. Bila inya makan kanyang, apalagi mau 3 piring, mariga. Apabila kada makan, lapar.
Baras kadada, nasi kadada, apa kadada, lapar tadi membawa kepada kesedihan hati, bahari. Kenapa? Karena hati ini berpegang kepada makanan yang mengenyangkan. Nah, wayah ini walaupun tetap makan, tetapi barasnya kadada, nasinya kadada, tapi tetap makan. Nah, hati kada sedih. Kenapa? Karena jarnya yang mengenyangkan Allah. Baras ada atau kadada, kada jadi masalah lawannya. Nah, kalau dahulu kadada baras pian gundah gulana hati. Karena ini melihat yang memberi rasa kenyang itu baras, nasi, makanan dahulu. Nah, wayah ini mbah belajar sifat 20 ada lagi nang kaya itu. Nah, supaya jangan lagi hati ini berpegang dengan sesuatu yang dikerjakan termasuk amal ibadah. Dahulu beranggapan bila kada sembahyang 5 waktu, ini anggapan yang salah, masuk neraka. Anggapannya di mana salahnya? Penyebabnya bila kada sembahyang masuk neraka. Yang menyebabkan inya kada masuk neraka itu kada sembahyang itu. Anggapannya nang kaya itu. Ini salah juga. Kada bujur juga. Yang bujurnya nang kaya apa? Bila Allah kada katuju masuk neraka. Itu yang bujurnya. Masuk surga bang? Apakah 5 waktu yang menyebabkan masuk surga? Kada. Bahkan apa masuk surga? Allah katuju. Bila Allah katuju masuk surga. Nah, karena anggapan yang salah disebabkan jahil, hati ini berpegang kepada ibadah. Sembahyang digawi, waktu belum belajar sifat 20 sembahyang digawi. Tapi hati ini baingkut lawan sembahyang. Kada baingkut dengan Allah. Pahamlah pian nek. Nah, setelah belajar sifat 20 sembahyang tetap, makan tetap, tapi hati ini berpegang. Maksud berpegang hanya mengharap, hanya menghadangi rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi makan nasi yang dihadangi siapa? Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kasih sayang, datang rasa kenyang. Ya kada melihat lagi nasi itu ada berisi kisah yang mengenyangi. Nah, itu maksudnya, itu yang dimaksud fi rab'il himmati anil i'timadi ala syai'in. Ala syai'in itu nakirah. Artinya ngapa aja nya kada lagi berpegang lawan itu. Siwa maulahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. La atazhidu bukan berarti meninggalkan. Bukan berarti berpaling. Bukan berarti membuang fil a'mali pada seluruh amal yang dahulu biasa inya kerjakan. Dahulu inya makan, imbah belajar sifat 20 tetap makan. Dahulu inya sembahyang 5 waktu, imbah belajar sifat 20 tetap sembahyang 5 waktu, bahkan lebih bagus. Bukan membuang pekerjaannya, yang wajib tetap level wajib, yang sunnah tetap level sunnah. Kada membuang itunya, yang dibuang perasaan yang salah, yaitu berpegang kepada selain Allah. Nah, itu tuh perasaan yang salah. Nah, perasaan yang salah ini ketahuannya di mana? Kalau kita mendeteksi, misal perasaan yang salah nih lah. Perasaan yang salah dahulu lagi belum belajar sifat 20, bila garing hati ini berpaut kepada ubat. Ya kada? Lalu belajar sifat 20, tahu ternyata yang menyembuhkan lain ubat Allah. Ya kada? Nah, ini keyakinan nih. Tapi walaupun inya tahu di pahamnya artinya di ilmunya paham mengerti yang menyembuhkan Allah lain ubat. Tapi bila wayainya garing, maka garing ini banget. Ubat kadada, hatinya sedih. Ujarnya mati jua aku nih. Misal nih, padahalnya paham yang menyembuhkan ini Allah lain obat, tetapi faktanya di hatinya kada kuat berdusta. Ada perasaan khawatir. Maka dokter menakutani bila kada minum obat bebanget. Ini tuh bahasa dokter kada salah, memang kayak itu wilayah syariat sebenarnya. Bila kada minum obat bebanget. Nah,
Lalu ada hati khawatir. Rasa khawatir inilah bukti bahwa hati kita masih ada syirik yang samar kepada Allah Ta'ala. Bukti bahwa kita masih berpegang kepada ubat, kada 100% berpegang kepada Allah. Nah inilah kada 100% berpegang kepada Allah, masih takait hati lawan makhluk. Inilah yang dihapus, bukan ma'ampihi minum obat. Inilah yang disebut raf'ul himmati 'anil i'timadi 'ala syai'in siwa maulahu. Membuang perasaan ketergantungan kepada makhluk. Hanya tergantung, maksud tergantung di sini hanya berharap kepada rahmat Allah. Maksud rahmat ini kasih sayang Allah. Kanyangnya kita karena Allah sayang, bukan kisah nasi. Tapi kenapa kita makan nasi? Hanya disuruh oleh Allah. Kenapa kita mengerjakan 5 waktu? Hanya disuruh oleh Allah. Kenapa kita minum? Hanya disuruh oleh Allah. Inilah hakikat lillahi ta'ala yang bersih. Nah, lillahi ta'ala yang murni. Mun kada belajar sifat 20, lillahi ta'ala nah aja. Bungulinya aja. Kada bujur. Kada tahu jurusnya, kada tahu pelajarannya, datang di mana lillahi ta'ala. Orang yang lillahi ta'ala nya sudah memandang dengan pandangan yang cugat, lurus ujarnya. Yang memberi bekas hanya Allah, yang menganyangi hanya Allah, yang menghilangkan haus hanya Allah, yang memasukkan ke surga hanya Allah. Nah cugat sudah kasih itunya. Amun kayak itu kada usah banyak lagi, kada usah makan lagi, kada. Tetap makan, disuruh bang. Seandainya kada ada tulisan disuruh, kada makan. Seandainya kada ada tulisan disuruh, kada sembahyang. Cuma karena disuruh melalui sembahyang. Sembahyangnya ini karena disuruh, karena menjunjung perintah Allah, murni ini pian, murni. Bukan karena suruhan nafsu. Dahulu suruhan nafsu. Sembahyang suruhan nafsu, nafsu hendak nyaman, takutan neraka, hendak masuk surga, itu nafsu. Lalu sembahyang 5 waktu mengharap surga, takutan neraka. Ini masih tunduk lawan nafsu namanya. Bukan murni karena suruhan Allah. Nafsu ini hendak sihat, ternyata garing. Lalu nafsu ini menyuruh kamu obat, nukar yang patin, banyak duit situ aja. Lalu nukar obat. Nah apa tujuannya? Tujuannya tadi karena disuruh oleh nafsu, yaitu hendak sembuh. Nah, pahamlah pian nek. Nah, orang yang sudah arif, sudah belajar sifat 20, mengerti mana yang memberi bekas, mana yang kada. Ubat ada, ubat kada ada, hatinya kada berubah. Kenapa? Karena yang betul-betul menyembuhkan Allah. Baubat bang dijalani sekadar mampunya. Seapa Tuhan memberi kemampuan, saitunya berobat. Oh Allah memberi kemampuannya ke Singapura sih dia. Kemampuannya kayak itu. Amun kita ingat di belakang rumah gini dulu, ke pucuk jambu kalau dicari di perik ya kalau mau ke Singapura ngalih, duitnya pulang ada dah. Seapa Tuhan memberi kemampuan kita berobat, sah itu kita jalani. Kenapa aja? Disuruh Allah. Apa hikmah disuruh? Hikmah disuruh Allah memberikan pahala bagi orang yang menurut. Nah ini nih, bila bujur melaksanakan suruhan dapat pahala. Bila kada menggawi dapat dosa. Atau menggawi juga tapi tak salah, kada sesuai, tetap dapat dosa. Makanya Allah maulah surga maulah neraka tuh hendak melihat mana yang masih disuruh dan mana yang masih disuruh bujur menggawi, mana yang kada menggawi. Nah ini yang bujur nih. Berusaha waktu belum belajar sifat 20, berusaha nih hendak sugih pian. Maka hati ini berpegang dengan kekuatan usaha. Ujarnya bila modal banyak ujungan. Apalagi tempat misalnya warung strategis pian. Lalu hati ini kancang terpaut dengan warung tadi. Buktinya bila warungnya tadi andaknya kada strategis, hati ini ada perubahan. Bah ada payung aja. Nah, ini ada perubahan narannya.
Tapi waktu tempatnya strategis kancang, kada bertahan payu lagi nya, pasti payu. Nah, budak kayak memaksiakan kayak itu. Nah, ini bukti hati ini berpegang kepada selain Allah, yaitu warung, ibarat berjualan. Nah, jadi kita walaupun nih, ini orang sudah belajar sifat 20, walaupun banyak modal, bedagangnya itu ahli, tempat warungnya strategis, pelayannya inem seksi. Artinya orang ketujuh, ya ada payu aja, ujar orang yang belajar sifat 20 tetap menghadangi Allah. Pahamlah? Payu atau kada payu yang dihadangi Allah. Ada kawal lagi memutuskan payu ini, ada kawal lagi. Pang payu juga yang berlaku kudrat Allah di situ. Lain kisah pelayanan yang bagus, lain kisah warungnya tempatnya strategis, lain kisah modalnya banyak, lain kisah. Dahulu kita beranggapan aku sugih karena modal banyak, karena warungnya strategis, pelayanannya bagus, rasanya nyaman, lalu payu, lalu sugih, anggapannya ke situ dahulu. Wah, ini kada, yang mampu, yang sanggup menyugihakan hanya Allah. Inilah yang dimaksud la ilaha illallah. Nah, ini nih. Jadi mau sudah mengerti pemahaman la ilaha illallah, biar muntung badannya gin pian. Kadang-kala kita berundur dari la ilaha illallah. Tetap tali hati la ilaha illallah. Kenapa? Jadi darah daging. Minum banyu, tetap tali hati la ilaha illallah. Jadi kita kisah menghilangkan haus Allah, cuma kelihatan kisahnya di banyu. Nah, di sini dipedahkan la tazhid fil amal. Kadang-kala kita membuang banyu. Kadang-kala kita membuang 5 waktu. La tazhid fil amal. Kadang-kala kita membuang nasi mun handak kanyang. Kadang-kala kita membuang banyu mun handak ampi haus. Kadang-kala kita membuang usaha yang halal, strategis yang bagus, pelayanan yang bagus, rasa yang nyaman mun handak berejaki. Ada kau membuang la tazhid. Kenapa? Karena sudah Allah yang hendak. Pahamlah biar. Jadi Allah aku hendak menganyangi seseorang setelah inya makan nasi. Walaupun jadi Allah Ta'ala aku tahu dan ikam pun tahu, kita sama-sama tahu sudah yang bujur-bujur menganyangkan memberi rasa kenyang tuh aku kada nasi, sama-sama tahu sudah kita. Tapi ada kehendakku yang kadakawa dipanglah. Nah, ini bahasa orang bahari pulang. Dipanglah. Kadakawa dipanglah juga kadakawa kada diasi. Yaitu mun hendak hilang haus, kisahku di banyu. Ambil banyu. Ada Tuhan lu ngada hendak minum banyu. Masalahnya ulun ini tahu bang, yakin benar dan melihat yang menghilangkan haus pian lain banyu. Minum jago saja mengarasi aku. Kehendakku sudah nak itu. Aku ni tahu sudah bila bagagawi menghilangkan haus, aku memang kada bahajat lawan banyu. Ikan pun tahu sudah nak itu cara ku bagawi. Tanazzuhu ta'ala anil aghurat, cara ku bagawi menghendaki sesuatu, mengerjakan sesuatu, kada membutuhkan apa-apa, kada membutuhkan siapa-siapa. Tapi ini lain panggil aku yang hendak. Nah, menghargai kehendak Allah, menurut kehendak Allah, lalu kita gawi sembahyang, minum, inilah yang disebut taat narannya. Pahamlah bian. Taat narannya, dan taat ini zahiran wa batinan. Taatnya zahir, batinnya pun zahir. Taat juga sudah. Zahir batin taat. Pahamlah dulu nih. Nah, ya kalau acil-acil misalnya menjamur tapasan. Acil jamur tapasan di belakang tuh. Matahari panas benar. Lagi belum belajar sifat 20, pasti kering sudah tapasan kuning. Karena sudah tak adat kebiasaan yang kayak itu. Maka dia sudah bujur kering pian, dibiat andak aja langsung kering. Saking panasnya hari. Kawan 3 kali bertapas siang tuh. Besok kena panas pulang, kering pulang. Tak adat sudah model kayak matahari yang mengaringakan tapasan. Modelnya bagi orang yang sudah belajar sifat 20, melihat matahari nyarak, melihat tapasan kering, ada tertipu.
Pahamlah ya. Kada tertipu. Yang mengaringakan tapasan ini kisah Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah. Lain kisah matahari. Mun kaito menjamur di rumah aja ya. Kada usah di luar. Kada paham naranya ini. Kehendak Allah mun menjamur tapasan di bawah terik matahari. Sudah Allah bakal hendak nang kaya itu. Paham sudah kita jar Allah aku mengaringakan tapasan tuh kada memerlukan matahari, ada ka matahari kadada ka mun aku hendak jadi ada ka banyu kadada ka banyu mun aku hendak menghilangkan haus jadi cuma aku bisa kehendak menghilangkan haus ku gunakan banyu, mengaringakan tapasan ku gunakan panas matahari. Maka panas matahari nih bagi orang yang belajar sifat 20 kada mendinding hatinya dari melihat kisah Allah. Nang kaya itu jua sembahyang 5 waktu tetap digawinya tapi kada kawa mendinding hatinya dari tetap berpegang kepada rahmatnya Allah. Orang nih kada belajar sifat 20, ada belajar sifat 20 lalu beramal ibadah apalagi mah mendengar orang ceramah neraka enggak ada sembahyang 5 waktu aja ada setuju lalu sembahyang 5 waktu kada salah sembahyangnya itulah hati ini nah yang salah bisa menganggap yang maulah yang membuat masuk surga itu yang 5 waktu ini yang salah lalu kita kada menggawi sembahyang maka hati ini kurang harapnya kepada Allah. Sebagaimana kita kada minum obat waktu garing, hati ini pun rasa khawatir. Rasa khawatir menandakan ada kesyirikan yang samar. Pahamlah? Ada kita menganggap obat di kita dasar harat karena ada perasaan khawatir itu ciri bahwa kita menganggap obat itu memberi bekas. Obat kadada ada rasa khawatir. Berarti kita beranggapan masih obat memberi bekas. Pahamlah ini orang ulang-ulangi supaya jangan gagal paham. Di sini padahkan ya istahida bersungguh-sungguh fi raf'il himmati yanil i'timad ala syai'in siwa maulah. Bersungguh-sungguh membuang anggapan yang salah di hati. La tashid tapi kita kada kawa membuang banyu. Kada kawa membuang 5 waktu. Kenapa? Allah menyuruh. La tashid fil amal. Nah, li'annaha ini sebabnya yang tertulis lah. Li'annal a'mala. Karena kenapa kita kada kawa membuang ibadah baik lipil wajib maupun lipil sunnah, kada kawa membuang banyu, lipil mubah tuh, kada kawa membuang nasi. Kenapa? Li'annaha karena seluruhnya yang walaupun bukan Allah Ta'ala sababun adiyun fil wusuli. Sudah menjadi kehendak Allah dijadikan sebab yang secara adat untuk fil wusuli menyampaikan kepada kehendak yang dimaksud. Pahamlah? Sudah dijadikan sebab dan menjadi adat yang dikehendaki oleh Allah sampai kepada yang dimaksud. Jadi sudah kehendak Allah dan ini menjadi sebab yang ta'adat sudah. Walaupun kita tahu nasi kada memberi bakas, cuma bila kita mau makan nasi, wusul tuh kena. Kanyang tuh ya wusul. Jadi pil wusul ini ada 3 derajat lah. Derajat orang awam, derajat orang zuhud, orang soleh, dan derajat orang yang arif billah. Pil wusul ini berbeda. Sama-sama pada sampai juga. Derajat orang awam dulu nah, yang bubuan kita nih. Li'annan nasi sababun adiyun menjadi sebab secara adat fil wusuli sampai kepada kanyang. Nah, pahamlah. Li'annal lading sababun adiyun menjadi sebab yang ta'adat fil wusuli menjadi sampai pagetnya sesuatu. Jadi mun kita kada mau menggunakan lading, ayam tadi hendak disembelih cuma dicangangi aja. Ya Allah, ulun yakin yang memutus gulu ayam pian lain lading cangangi aja. Kada kulihan fil wusuli pian. Pahamlah.
Kada kulihan. Kenapa? Menyalahi kehendak Allah. Keyakinannya bujur. Keyakinannya bujur. Keyakinannya bujur. Di mana salahnya aja? Ada maasi. Nah, fil wusuli yang pertama tuh li'anna belajar, karena sesungguhnya belajar sababun adiyun, menjadi sebab secara adat fil wusuli, paham tentang ilmu. Ya kada? Ada belajar. Ini yang pemahaman secara awam dulu. Arti li'anna sababun adiyun fil wusuli itu nah. Sudah tertulis nih. Jadi selama kita kada menggawi suruhan Allah, kita kada sampai kepada wusul ini nih. Kada sampai kepada yang dimaksud, walaupun yang digawi ini kada memberi bakas juga. Pahamlah. Selama kita kada makan nasi, Allah kada memberi kanyang, walaupun nasi kada memberi bakas. Selama kita kada menggawi 5 waktu, Allah kada memberi surga, walaupun bukan 5 waktu yang menyebabkan kita masuk surga. Selama kada mau menuntut ilmu dan berwirid, Allah kada menyampaikan seorang murid kepada ridhanya Allah, yaitu ma'rifat kepada Allah, walaupun ilmu dan wirid kada memberi bekas juga adanya. Nah ini fil wusul nih, pahamlah. Li'annaha sababun adiyun fil wusuli. Jadi la tashid, kada boleh dibuang sabab itu, kada boleh dibuang. Kenapa kada boleh dibuang ya? Kehendak Allah sudah. Kehendak Allah. Namun paham nang kaya itu pian sabab ini digawi. Sabab digawi. Tapi karena kita mau menggawi, Allah bukakan hijab. Ini hasilnya nih. Lalu orang ini melihatlah pada segala sebab ada kebaikan Allah. Pada segala sesuatu ada kebaikan Allah. Pada segala yang dilihat ada cerita tentang Allah. Karenanya maasi. Melihat matahari, Allah dinya orang terbuka hijab. Gara-gara maasi itu bang. Nah cuma maasi ini setelah bujur i'tikad. Maasi ini kan 2 macam. Tadi ada orang yang masih mengerjakan syariat tapi belum belajar sifat 20, masih juga tapi hatinya masih belum bujur. Ini masih hati sudah bujur. Paham juga kan nih? Kepala sudah memandir nah. Dulu kada paham. Nah jadi jar guru bahari lah wiritan tuh nah, ini nah rotipul atas ini nah diamalkan. Makanya di sini padahkan di tengah kesibukannya beribadah kepada Allah, beribadah menerima waktu itu jelas sudah. Jadi kada ada orang yang belajar tauhid itu lalu meninggalkan 5 waktu tuh kada ada. Kada usah 5 waktu, wiritan aja digawinya. Digawinya wiritan, tapi hati kada pernah tersangkut dengan wiritan. Kenapa nyawa menggawi wiritan luar biasa? Lillahi ta'ala. Nah ini lillahi ta'ala. Orang yang lillahi ta'ala inilah yang kawa istiqomah. Pahamlah pian? Kawa istiqomah, beramal, membaca wiritan, walaupunnya membaca fadilatnya misalnya bila membaca ini rumah aman dari kemalingan. Tapi karenanya lillahi ta'ala, ya hanya imam membaca kemalingan saling sidin. Hanya imam membaca kebakaran salahnya rumah sidin. Orang yang kada paham, kada bujur lillahi ta'ala, mah apa faedahnya begini aja, ada manjur aja, lalu ampih itu, kada kawa istiqomah darannya. Orang yang sudah lillahi ta'ala kawa istiqomah, imbah membaca hilang
Padahal fadilatnya kan aman dari kemalingan ya, kalau sekali membaca ini mamalkan ini sakalnya kehilangan. Nah, inya tahu jenya jernya ini kada memberi bakas. Paham lah pian? Ini kada memberi bakas kehendak Allah yang ianya. Jadi waktu inya mengamalkan ini nah, seperti pelatos nih ternyata inya kemalingan. Kemalingan ini anugerah baginya. Inya diperlihatkan film tentang harapnya Allah Ta'ala melebihi segala apapun. Pahamlah? Harapnya Allah Ta'ala kada terikat dengan apapun. Kalau Allah Ta'ala terikat dengan amaliyah kita, kawa dilubi dengan amaliyah kita kada kawa. Bila jar Allah Ta'ala kayak ini bang. Nah, bagi orang bertauhid, keyakinannya bertambah kuat. Dasar bujur lehnya. Paham lah pian? Bagi yang kada bertauhid, kada lillahi Ta'ala ya tadi deh. Amalan ini ya. Hanya dibaca sudah kemalingan ya. Mengarampur sama Tuhan tuh ya. Nah ya tetap. Nah orang nih berusaha lah lillahi Ta'ala, paham ilmu yang kayak ini nah. Bahujung kada tetap berusaha. Kenapa? Ini lillahi Ta'ala, berusaha ini disuruh Allah. Karena menggawi suruh sudah beribadah nih. Usaha ini ibadah sudah. Ya kada mencari hasil akhir. Hasil akhir terserah Allah. Nah orang yang kada paham, yang dihadanginya hasil akhir, mengandalkan yang digawi. Nah ini yang kada paham. Orang yang paham ini digawi, mengandalkan Allah. Maka seandainya kada berhasil, dia kada menyalahkan usaha, kada menyalahkan makhluk. Kenapa? Karena makhluk ini sababun adiyun, kada memberi bakas jua. Nah ini maksudnya nih. Nah jadi yang bujur-bujur kawa istiqomah lah, ngapakah begawi ka usaha kah? Ada yang bewarungan kah? Ada yang begini itulah. Nah nya kada melihat ujung. Nah dalam kitab kan lah Jar Guru Bahari, seandainya seseorang itu nah diperlihatkan hasil dari amal ibadahnya, dibukakan hijab di Lauhil Mahfuz tulisannya masuk neraka. Padahal orang ini ahli ibadah nih, maka ulama, maka alim, maka wali Allah Ta'ala, ahli ibadah, kada pernah menggawi maksiat, taat dengan Allah Ta'ala, taat benar. Tapi sidin ini dibukakan Allah Ta'ala tulisannya di Lauhil Mahfuz masuk neraka. Kada mengubah keadaan hatinya untuk tetap beribadah kepada Allah. Kada mengubah. Kenapa? Ini perkara disuruh, perkara hasil Allah. Nya paham benar ibadah ini kada memberi bekas juga, yang ianya rahmat Allah juga. Paham lah pian? Nah ini contohnya, Jepang ini contohnya sama. Nah kayak kita tuh berusaha tetap berusaha, walaupun di pian maksudnya malam teguring, tak mimpi kemenangai ya menjalankan usaha atau kena ini hasilnya naikam tetapi miskin, isuk tetapi berusaha. Walaupun tahu jangan miskin juga tetap berusaha. Kenapa? Nah iya tadi teh yang kawa istiqamah, yang paham bahwa yang bujur-bujur kawan itu Allah, maka hatinya hanya berpegang kepada Allah. Yang digawin ini karena semata-mata suruhan Allah Ta'ala. Sama nang kayak berdoa begitu juga. Kada kabul-kabul tetap ampih. Kenapa? Tetap kada ampih. Kenapa? Inya kada menghadangi kabul. Kita ini ampih berdoa, kada kabul-kabul, ampih berdoa, yang dihadangi kabul bang. Ujar Guru Bahari, orang seadanya dibukakan hijab, melihat dirinya masuk neraka, padahalnya ibadah terus tuh masuk neraka juga, tapi kada merasa apa-apa, panas kada apa ada, rasa kayak di surga. Paham lebih aneh. Nah, di hatinya sudah luar biasa. Contohnya Nabi Ibrahim masuk di kubangan api, adalah rasa panas. Ada wali Allah Ta'ala itu disaingi Allah Ta'ala. Di mana kasih dan mandak bagi seorang wali kada dipermasalahkan. Bagi seorang wali ini kada mempermasalahkan. Allah menghendaki masuk neraka, ada apa-apa, yang pentingnya taat dengan Allah Ta'ala. Kada mempermasalahkan. Sama kayak Nabi Ibrahim contohnya nih, nyata-nyata dimasukkan ke dalam kubangan api, kada mahwal Allah Ta'ala. Kalau bang protes ya Allah, maka ulun Nabi pian, maka ulun kakasih pian. Kenapa ulun pian dihatakan bubuhannya tuh
mangurung ulun di dalam kubangan api adalah tercatat dalam sejarah Nabi Ibrahim ucap kayak itu. Ada. Nah, kayak itu teh. Ini ujar yang berucap ijar ulun, seandainya orang wali Allah Ta'ala nih, karena niatnya bujur lillahi Ta'ala, mereka makrifat kepada Allah, seandainya tak buka hijab, masuk neraka kayak surga. Bagi si wali tadi yang berucap ini adalah pepian, jangan ini dikira huwak kena, ada kitabnya ini. Tadi huwak sokon itu aja ada ulama besar yang mengucapkan ini, ada kitabnya. Siapa ulamanya pengen tahu nah? Kiai Haji Ahmad Mughni, ayah negara lah, abahnya Guru Bahit. Nah itu Pak yang berucap kayak itu. Jadi kada ulun kada juga. Ini yang penjelasannya masalah ini nah, masalah beribadah semata-mata karena Allah, kada menunggu hasil tasarah Tuhan. Nah wallahu alam di situ dulu lah. Karena malam Rabu kena kartas bola